Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Duduk siap, tangan di atas meja, berdoa mulai. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua. Masih semangat di pagi hari ini? Kalau masih ingat tempo MI Al-Husnanya? Masih? Kalau masih kita coba dulu yuk. Tempo MI Al-Husna. Betapa kreatif, berkarakter, peduli lingkungan. Kayaknya masih ada yang lupa. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Tempo MI Al-Husna. Betapa kreatif, berkarakter, peduli lingkungan. Ya, kalau masih semangat, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu. Siapa yang hadir dan tidak masuk di pagi hari ini? Atma Bina Saputra hadir, Bu. Ahmad Fadil. Apa hari ini keterangannya apa ya? Fadil Rahmana Effendi, Fajriatul Khairunisa, Fatih Hatus Soleha, Yeisa Dedi Saputri, Muhammad Syafiq Arsandi, Melina Ulfa, Muhammad Awaludin Rashid, Muhammad David Jibran, Muhammad Saifullah Yusuf, Nazril Zahran Al-Farouk, Zimam Al-Hakim, Restu Java Armansyah, Uli Labikotul Mahera, Umi Labikotul Mahera, Zahra Rizky Fadila, Zahratul Fitriana, Adrita Satya Prabu, Muhammad Ridho Fadila. Enggak, kemana? Enggak ada. Sakit. Nabila Oktaviana. Ya, jadi untuk hari ini ada yang izin dua anak ya. Oke. Boleh dibuka buku materi IPA-nya. Buka buku cetak IPA-nya tema 1. Selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum memasuki ke materi, sebelumnya Ibu mau tanya. Yang di rumah punya bunga ada? Ada. Hampir semua punya ya di rumah ya. Kemudian bunganya berwarna-warni? Iya. Kemudian ada yang pernah melihat bunga itu dihinggapi serangga, kupu-kupu, atau burung? Ada. Ada nggak nak pikiran di kalian itu bertanya, kenapa sih burung ini? Ada. Kenapa? Kira-kira kenapa menurut kalian kupu-kupu itu hinggap di bunga? Kenapa itu? Karena mau ngambil madunya. Nah, keterkaitan materi kita dengan kehidupan kalian itu apa? Akan kita bahas di sini. Mengapa sih bunga itu kok dihinggapi kupu-kupu? Ngapain mereka? Jadi akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Nah, sekarang
Bisa diperhatikan? Bisa diperhatikan di layar monitor. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah membaca, mengamati, dan mencari informasi sebelumnya, peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan struktur bunga sempurna dan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan dengan menyusun potongan dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan mapping tersebut ke depan kelas. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak, salah satunya dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan, di mana sel kelamin jantan itu terdapat pada benang sari dan sel kelamin betina terdapat pada putih. Contoh tumbuhannya ada durian, jeruk, pohon mati pada tumbuhan. Ada istilah penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Dan yang kedua ada istilah pembuahan. Pembuahan itu proses peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan sel telur atau yang disebut sel kelamin betina. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Dan yang ketiga ada penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang terakhir ada penyerbukan basta. Selanjutnya ini gambar dari cara penyerbukan pada tumbuhan. Yang sebelah kiri ya, kiri sendiri itu penyerbukan tetangga. Kemudian ada penyerbukan sendiri, bunganya satu. Penyerbukan silang itu bunga dua di beda tumbuhan. Dan kemudian penyerbukan basta, dua bunga yang berbeda jenis. Selanjutnya di sini ada gambar. Ada 4 buah gambar. Apa sih maksudnya? Maksudnya dari gambar itu mungkin ini yang kalian lihat di rumah ya. Ada bunga yang digapi oleh lebah, bulu, kupu-kupu. Jadi penyerbukan pada tumbuhan, ya. Penyerbukan pada tumbuhan itu dapat dibantu oleh manusia, oleh lebah, kemudian oleh siapa lagi? Oleh serangga, bahkan bisa air dan angin. Ini tentang proses penyerbukan. Kemudian ada bagian-bagian bunga sempurna. Di situ disajikan sebuah gambar bunga yang dimana kalau bunga itu kita belah jadi dua, bentuknya seperti itu. Ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putih, ada tangkai putih, kemudian ada namanya kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Itu bagian-bagian bunga sempurna. Oke. Itu tadi materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang tugas kalian, Ibu bagi kelompok dalam kelas ini ya. Di sini kurang lebihnya tadi ada 20 siswa, jadi Ibu bagi menjadi
masing-masing kurang lebih ada yang 4, ada yang 5. Kelompoknya sesuai dengan perhitungan saja ya. Kita hitung 1 sampai 4. Kembali lagi 1 sampai 4. Nanti yang nomornya sama silakan berkumpul bergabung jadi 1. Gitu. Kita bagi dulu ya. Kita mulai dari sini. 1. 3. Nah, kalau sudah masih ingat nomornya? Masih ingat? Kalau sudah silakan berkumpul. 1 dengan 1. Silakan ke sini 1. 2 dengan 2. Silakan ke sini 2. 3. Silakan ke sini 3. Ayo. 3 di sini, 4 di belakang. Ayo Mas. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kita diskusi ya. Tugas kalian di sini Ibu punya beberapa amplop. Di dalam amplop ini sudah ada potongan-potongan tentang materi. Tugas kalian nanti menyusun potongan-potongan ini menjadi sebuah rangkuman. Ya. Di situ kalian susun sesuai dengan materi apa yang kalian lihat tadi. Paham? Paham? Kalau sudah paham boleh dibuat-buat. Deket nomornya. Nah, deket nomornya.
Mulai. Ada yang ingin bertanya? Kesulitan? Oke, Mbak Nisa, gimana? Belum, Pak. Kita lihat. Ya, ini ke sana. Kanannya ke sana. Terus ini arti dari perkembangbiakan generatif apa tadi? Artinya, silakan ditulis. Perkembangbiakan generatif. Kelompok lain ada kesulitan? Iya. Kelompok apa? Ini masih ada belum? Satu lagi belum? Sudah? Sudah selesai. Sekarang kelompok mana yang berani mempresentasikan hasil diskusinya silakan maju ke depan. Kelompok satu, oke. Yuk, kelompok satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangbiakan generatif akan berbunga sempurna. Perkembangbiakan generatif adalah yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian-bagian bunga sempurna: 1. mahkota, 2. kepala sari, 3. godang sari, 4. kepala putih, 5. bangkai putih, 6. bangkai biji, 7. tangkai bunga, 9. kelopak, 8 dasar bunga, 9 kelopak. Demikian prestasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya terhadap hasil diskusi dari kelompok 1, Ibu persilakan. Ayo, siapa yang bertanya? Mas Jimam. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Iya, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Apa, Pak? Perkembangbiakan adalah yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Iya, perkembangbiakan yang terjadi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu namanya perkembangbiakan generatif. Ada yang ingin bertanya lagi? Mas Dava. Iya, pada tumbuhan bagian mana yang disebut sel kelamin jantan dan bagian mana yang disebut sel kelamin betina? Ayo, siapa yang jawab? Mas Prabu. Sel kelamin jantan disebut benang sari dan sel kelamin betina disebut putik. Iya, sel kelamin jantannya terdapat pada benang sari dan sel kelamin betinanya
Bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Apa tadi perkembangbiakan generatif? Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi prosesnya seperti apa? Prosesnya itu yang pertama terjadinya penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Setelah penyerbukan terjadi, maka bunga itu nanti akan menjadi proses pembuahan. Apa tadi pembuahan? Serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Setelah terjadinya pembuahan, maka pembuahan itu tadi akan menghasilkan zigot. Zigot atau yang disebut bakal biji. Di bakal biji itu nanti bakal bijinya akan bertunas, ya. Seperti kalian pernah melihat tunasnya kecambang, ada tunasnya sedikit, ya, kecil kayak ada ekornya. Itu namanya perkembangan biji di dalam buah. Setelah itu kalau sudah, maka biji tadi yang sudah berkembang kita ambil, kita tanam di pot atau di tanah. Setelah itu maka biji itu tadi akan tumbuh menjadi tumbuhan baru seperti induknya. Kalau kita tumbuh buah mangga, ya, akan tumbuh pohon mangga. Kalau kita tanam buah jeruk, maka akan tumbuh pohon jeruk, bukan pohon mangga, ya. Jangan salah, nanti bingung. Nanamnya pohon mangga atau tumbuhnya pohon durian. Itu perlu pertanyaan, ya. Di situ itu tadi ya, Mbak, ya. Sudah paham? Iya. Kalau sudah paham, di sini ada pertanyaan lagi? Ada? Ada? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Mendapat apa kalian belajar hari ini? Iya, ilmu. Ilmunya apa? Yang pertama, arti dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa tadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Yaitu